Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma ma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan bisa menikmati usia yang masih Allah Ta'ala berikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat ada seorang laki-laki di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad datang kepada Rasulullah SAW wa qala ya Rasulullah wa inna li sahiban. Wahai Rasulullah, aku mempunyai dua orang sahabat dan keduanya masuk ke dalam al-Islam. Adapun yang pertama mata syahida, dia meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Adapun yang kedua kemudian usia panjang dan hidup. Tetapi di dalam mimpiku aku melihat seseorang yang berusia panjang lebih duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fama dzbalu dzalik? Kenapakah demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu kemudian menyatakan fala'allahu shalla wa la'allahu shama wa la'allahu kada wa kada. Mungkin saja saudara engkau yang usianya panjang tadi, dia banyak melakukan solat dengan ribuan rakaat, dia banyak bersedekah, dia banyak puasa sunnah, sehingga dia mendahului saudara engkau yang meninggal di medan jihad tadi. Ini menunjukkan keutamaan usia panjang dan menghabiskan waktu di masa tua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah seseorang yang panjang usianya dan banyak kebaikannya. Itu yang paling ideal, atau minimal dia menutup di sisa-sisa usianya dengan ketaatan kepada Allah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang lainnya di mana beliau menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah, afiat, kemudian juga dipanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keutamaan yang beliau sebutkan tadi. Dan di antara ketaatan kepada Allah tentu saja adalah beribadah salat 5 waktu berjamaah. Kemudian juga di antara ketaatan yang sangat luar biasa adalah talabul ilm atau menuntut ilmu. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang keempat bagian pembahasan Tibbun Nabawi. Setelah sebelumnya membahas tentang wabah dan tentang ta'un dan bagaimana penanganan wabah dan ta'un berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kajian pekan lalu kita telah tambahkan tentang beberapa fikih dan juga bagaimana ketentuan di dalam fikih untuk menyikapi kondisi wabah atau kondisi ta'un tersebut. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, faslun fi hadihi fida'il istisqa'i wa ilajihi. Pasal pada petunjuk Rasulullah SAW pada penyakit istisqa dan juga pengobatannya istisqa. Wa fi sahihain, dan diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadithi Anas bin Malik, daripada sahabat Anas bin Malik, qala qadima rahtun min Urainata wa Uqlin. Di zaman dulu Anas menceritakan pernah datang ke Madinah rahtun. Rahtun itu maknanya adalah beberapa orang. Min Urainata wa Uqlin, daripada suku Urainah dan juga Uql. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah SAW. Pada riwayat yang lain disebutkan fa aslamu, mereka masuk ke dalam Islam. Fajtawu al-Madinata, akan tetapi mereka mengalami ketidakcocokan
dengan kondisi dan cuaca di Madinah. Fasyakau dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengadukan apa yang mereka alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, "Lau kharajtum ila ibilis sadaqah." Hendaklah kalian keluar daripada kota Madinah. Di satu tempat di sana ada sekumpulan onta sedekah, onta zakat. Fasyaribtum min albaniha wa abwaliha, dan minta izinlah kepada penjaganya di sana supaya kalian bisa meminum susu dan kencing onta. Susu dan kencing onta. Fafa'alu dzalik, maka mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Fafa'alu, mereka minum susu onta dan juga kencing onta. Falamma sahhu, kemudian ketika mereka telah sehat, ya, mereka ketika telah selesai meminum susu onta dan kencing onta dan kondisi mereka menjadi sehat dengan izin Allah, amadu ila ru'ati, yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka keluar daripada Islam dan membunuh penggembala onta zakat tadi. Faqataluhum, mereka ambil onta-ontanya yang jumlahnya sangat banyak. Faqataluhum, bahkan si penggembala onta tadi juga dibunuh. Wastaqul ibila wa harabullah wa rasulah. Faba'atha Rasulullah SAW, maka hal yang demikian didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutus sebagian para sahabat fi atharihim, untuk mengejar mereka. Fa'ukhidhu, maka mereka ditawan. Faqata aydiyahum wa arjulahum, dalam riwayat yang lain faqutiya aydihim wa arjuluhum, maka dipotonglah kaki dan tangan mereka. Wasamala a'yunahum, dan mata mereka dicongkel. Walqahum bisyamsi hatta matu, dan mereka dibiarkan di tengah padang pasir di bawah terik panas matahari sampai mereka mati. Hadis ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara singkat menyebutkan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah kejadiannya ada beberapa orang dari suku Urainah masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, mereka ketika datang ke Madinah, dan ini juga mungkin kita alami ketika kita datang ke kota Madinah, ada penyesuaian misalkan demikian. Nah, yang mereka alami ini adalah mereka sakit, perut mereka kembung dan membesar seperti itu. Dan yang ketiga, mereka datang kepada Rasulullah SAW dan diberikan arahan supaya minum daripada susu onta dan kencing onta. Adapun yang keempat, ternyata mereka kemudian membalas kebaikan tadi dengan kejahatan. Mereka membunuh penggembala, merampas onta, kemudian menyatakan keluar daripada Islam, sehingga itu membuat Rasulullah SAW sangat emosi. Dan ini di dalam Islam, atau yang disebut dengan begal atau lanun atau yang semacamnya, yang mereka biasanya operasinya adalah mengganggu keamanan jalan, membunuh orang yang lewat dan merampas harta. Di dalam Islam hukumannya adalah hukuman mati sebagai shock terapi. Maka yang Rasulullah SAW lakukan, karena mereka melakukan dua hal. Yang pertama adalah keluar daripada Islam, dan yang kedua adalah membalas kebaikan dengan kejelekan dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh dan merampas onta-onta zakat. Yang beliau lakukan adalah hukuman mati, dipotong tangan dan kaki dan dicongkel mata, dan kemudian dibiarkan di bawah panas matahari sampai mereka meninggal. Nah, yang kita garis bawahi dan jadikan fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang perintah dan arahan Rasulullah SAW sebagai terapi bagi mereka yang sakit saat itu, sakit istisqa tadi, perutnya kembung dan membesar karena banyaknya cairan di dalam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, hendaklah kalian minum susu dan kencing onta.
Wa dalilu ala anna hadza al-marad kana al-istisqa ma rawahu Muslim fi sahihi. Hadis yang serupa yang menjelaskan tentang jenis penyakit ini yang disebut dalam bahasa dengan penyakit istisqa, ya sama ya, kurang lebih mirip dengan istilah istisqa, minta hujan. Ma rawahu Muslim fi sahihi fi hadzal hadits annahum qalu inna jtawayna al-madinata fa adhamat butununa. Kami datang ke Madinah tetapi kami merasakan sakit dengan gejala perut kami membesar. Wantahashat a'dha'una, dan anggota badan kami lemes serta tidak mempunyai tenaga dan gemetaran. Itulah tanda-tanda penyakit istisqa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengulas wal jawa'u da'un min adwa'il jawfi. Penyakit istisqa atau yang disebut dengan al-jawa dalam bahasa Arab itu adalah penyakit yang salah satu jenisnya adalah memenuhi rongga. Rongga antara dada dengan perut dipenuhi dengan cairan kemudian menjadikan perutnya membesar. Ya mirip kalau dilihat daripada luar seseorang yang mengalami perutnya gede karena kurang gizi, jemaah. Busung, ya, busung demikian. Wal istisqa'u maradun maddiyun sababuhu maddatun gharibatun baridatun takhallalul a'dha'a. Yang dimaksud dengan istisqa kata Imam Ibnu Qayyim adalah satu penyakit yang sebabnya adalah banyaknya cairan yang tidak dikenal dan tidak dibutuhkan oleh tubuh yang mengisi rongga perut sampai ke dada. Fatarbulaha, sehingga kemudian perutnya menjadi buncit. Fatarbulaha immal a'dha'u dhahiratu kulluha, baik semuanya membesar maupun pada sebagian sisi daripada perutnya. Wa aqsamu thalathatun, dan penyakit yang seperti ini ada 3 jenis kata Imam Ibnu Qayyim. Lahmiyun, yang sifatnya ada pada daging dan otot, dan ini yang paling sulit untuk diobati. Wa riqiyun wa tabliyun, dan ada yang pada daerah perut dan juga ada yang berada di atas kepala atau cairan yang ada di kepala. Walamma kanatil adwiyatul muhtaju ilaiha fi ilajihi ya adwiyatul jaliyah allati fiha itlaqun mu'tadilun wa idrarun. Karena penyakit yang seperti ini kata Imam Ibnu Qayyim dengan sifat-sifat yang telah kita jelaskan, maka terapi atau pengobatan yang paling cocok, dan ini juga telah terbiasa dilakukan di zaman Arab sebelumnya dan yang demikian terbiasa dilakukan oleh penduduk Madinah, yaitu dengan cara mengkonsumsi susu dan kencing onta. Amarahumun Nabi SAW bisyurbiha, maka Rasulullah SAW memerintahkan pada beberapa orang dari Bani Urainah tadi untuk meminum susu sekaligus kencing onta. Fa inna fi labnil liqahi jala'an wa talyinan wa idraran wa taltifan wa taftihan lis-sudadi. Sebab dalam susu dan kencing onta itu ada fungsi zat yang berfungsi yang bisa melembutkan, kemudian melancarkan dan mengobati berbagai macam sumbatan dan kelebihan cairan yang ada di rongga perut penduduk Urainah tadi. Idkana aktsaru ya, kemudian beliau menyebutkan wa hadzal maradu la yakunu illa ma afatil fil kabiri khassah. Biasanya penyakit ini juga ditandai dengan keluhan pada hati atau komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan tentang kalaulah itu susu onta itu masih bisa dipahami, sebab kalau kita lihat kandungannya yang disebutkan itu kandungannya bahkan lebih baik daripada susu sapi, baik proteinnya misalkan atau lemaknya lebih rendah, proteinnya lebih tinggi, kemudian berbagai macam mineral yang sangat lengkap pada susu onta. Yang banyak menimbulkan kontroversi itu adalah pada kencing onta. Apakah betul demikian? Iya, secara umum jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ada beberapa memang penelitian
Ada beberapa penelitian. Yang pertama, ini adalah hal yang secara tradisional telah biasa dilakukan oleh masyarakat Arab, baik itu di daerah Jazirah Arab maupun di Afrika. Mereka yang biasa hidup berdekatan dengan onta, mereka sering melakukan terapi yang seperti ini untuk beberapa jenis penyakit. Ya, minum susu onta ditambah dengan kencing onta. Pertanyaannya, apakah sekaligus diaduk? Apakah apa jemaah? Gantian. Susu dulu kah? Kencing dulu kah? Dan berapa porsi atau volume yang direkomendasikan? Itu kan menimbulkan beberapa pertanyaan. Dan bagaimana jenis ontanya? Juga menimbulkan pertanyaan, apakah langsung, ya gitu jemaah ya, ataukah lewat media? Apakah lewat media? Maka menimbulkan kontroversi. Misalkan ketika salah seorang ustadz secara divideokan dia meminum kencing onta tersebut dan memotivasi kaum muslimin. Itu kalau nggak salah kejadiannya pada tahun 2017. Ustadz Bahtiar Nasir kalau nggak salah. Kemudian itu dikomentari oleh Menteri Kesehatan saat itu, setahun sesudahnya pada tahun 2018. Siapa ya waktu itu nama menterinya? Ada muluk-muluk di belakang itu Bapak, Nina Muluk kalau nggak salah, Ibu Nina Muluk. Nah, beliau menyatakan bahwa jangan diikuti, ya, sebab itu berbahaya. Nah, ini kemudian menimbulkan kontroversi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pada jurnal-jurnal ilmiah yang ada, itu seakan-akan ada dua sudut pandang dan terjadi kontroversi. Ada jurnal ilmiah yang ketika melakukan penelitian mereka menyatakan bahwa pada kencing onta itu ada zat-zat yang dibutuhkan untuk melawan virus, mikroba, kemudian juga bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker misalkan. Dan ini dijawab oleh penelitian lain, dan uniknya dua penelitian ini sama-sama dilakukan oleh ilmuwan Saudi. Pada penelitian yang menyatakan bisa mengobati kanker dan berbagai macam penyakit yang lainnya, itu dikritik sebagai penelitian yang masih awal, butuh pada penelitian lanjutan dan diskusi akademis yang lebih mendalam. Atau disebut sebagai penelitian in vitro. Penelitian in vitro itu adalah satu penelitian di lab, biasanya pada binatang, media semacam tikus atau yang semacamnya, dan belum pada tahapan penelitian in vivo. Nah, pada penelitian yang kedua, dan ini kemudian dipublish oleh WHO di laman WHO, bahwa penelitian kedua ini juga dilakukan oleh ilmuwan Saudi di satu rumah sakit Saudi, di mana ada 15 orang penderita kanker dengan berbagai macam latar belakang. Yang ke-15 dari 60 penderita kanker di rumah sakit tersebut, ketika dilakukan pendalaman, ternyata ke-15 orang ini meyakini bahwa kanker itu bisa sembuh dengan meminum susu dan kencing onta. Kemudian keinginan mereka disetujui, dan saat itu memang akan dilakukan penelitian sekalian. Maka selama kurang lebih 2 minggu atau sekian hari mereka diberikan asupan, salah satunya itu adalah selain makanan yaitu susu dan kencing onta. Kemudian di penelitian tersebut diklaim yang dipublish oleh WHO bahwa tidak ada perubahan yang signifikan, signifikan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah pasti betul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi tadi menimbulkan pertanyaan, ontanya bagaimana? Kemudian dosisnya bagaimana? Kemudian apakah dicampur ataukah dipisah? Dan penyakit apa yang sesuai dengan terapi
susu dan kencing onta. Dari beberapa literatur yang ada, kita bisa baca bahwa ada beberapa rekomendasi. Contohnya tidak semua onta. Onta yang direkomendasikan adalah onta yang memang dirawat secara khusus. Onta jenis kelaminnya adalah betina dan masih perawan, belum kawin. Dan itu digembalakan secara khusus, terpisah. Ya. Kemudian adapun dosisnya, pada sebagian catatan menyebutkan bahwa dosis minuman di sana disebutkan rekomendasinya 1 atau 2 gelas, dan perbandingannya 1 gelas susu onta 1 sendok kencing onta. Ya, bisa duluan, bisa belakangan, tetapi tidak diaduk. Ya. Ada yang ngaduk ya. Nah, kemudian apakah langsung atau enggak? Maka para dokter saat ini menyatakan yang mereka mendukung bahwa ini ada dampak yang signifikan, ada zat-zat yang memang berpengaruh bagi kesembuhan, mereka menyatakan hendaknya memang diolah terlebih dahulu, dilakukan sterilisasi atau pengolahan sehingga itu lebih aman. Apalagi kan pada tahun 2017 itu ada penyakit semacam SARS yang disebut dengan MERS di Saudi, dan itu inangnya atau zonasinya adalah onta saat itu. Penyakit MERS saat itu seperti SARS yang kita kenal yang berhubungan dengan pernapasan. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentang kencing dan susu dan kencing onta tadi. Kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan. Wa fil qissati dalilun, dan pada hadis yang menceritakan kisah di atas ada beberapa faidah kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah alat tadawi tatattub. Rasulullah SAW menekankan dan merekomendasikan serta memerintahkan pentingnya berobat. Kemudian yang kedua, wa ala taharati baulin maklulil lahmi fa inna tadawiya bil muharramati ghairu jaizin. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa berobat itu wajib dengan zat yang halal, wajib dengan zat yang suci, bukan zat yang diharamkan dan najis. Walam yu'maru ma'aqu bi ahdihim bil islami bi gusli afwahihim. Dan kalau kita lihat, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang dari Bani Urainah tadi untuk mengkonsumsi kencing onta, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mensucikan atau membersihkan mulut mereka kalau itu dianggap najis. Kalau itu dianggap najis. Wa ma asabathu thiyabahum min abwaliha lis-shalah, dan apa yang menimpa pakaian mereka ketika akan sholat. Wa ta'khirul bayani la yajuzu an waqtil hajah, dan menunda penjelasan ini tidak diperbolehkan ketika itu sangat dibutuhkan. Maka ini menunjukkan pendapat yang dipegang oleh madhab Hanabilah dan madhab Malikiyah jamaah, bahwa setiap hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi maka otomatis kotorannya juga tidak najis. Ini kaidah berkenaan dengan kotoran hewan. Jadi setiap hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, halal dagingnya ketika disembelih, maka kotorannya baik itu tai dan kencingnya itu hukumnya tidak najis. Ini menjadi pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Malik sebagai imam kota Madinah. Salah satu dalil yang mereka sebutkan adalah dalil yang hadis yang kita bacakan ini, bahwa Rasulullah SAW merekomendasikan supaya mereka yang sakit saat itu untuk meminum susu dan juga kencing onta, dan tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya zatnya najis, menunjukkan bahwa kencing onta itu adalah suci. Demikian juga yang serupa dengannya, semacam sapi
semacam kambing dan yang semacamnya kalau terkena badan dan pakaian kita. Dan pendapat yang kedua itu dipegang oleh mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Syafi'i yang dominan di negara kita sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kotoran hewan itu najis, baik apakah dagingnya halal untuk dikonsumsi ataukah dagingnya diharamkan untuk dikonsumsi, maka hukumnya najis secara mutlak. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Contohnya Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa ketika seorang badui kencing di masjid, kata Rasulullah SAW, siramkanlah satu ember air untuk mensucikannya. Kemudian beberapa hadis yang lain, dan itu dijawab oleh para ulama dalam mazhab Hanabilah. Rata-rata hadis yang ditunjukkan bukan hadis spesifik tentang binatang, tapi hadis tentang kencing manusia. Maka ini tertolak kata mazhab Hanabilah dalam diskursus tersebut. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan kemungkinan itu adalah hal yang darurat, bahwa ini kondisi yang emergensi, sakit, maka dibolehkan. Kata mazhab Hanabilah, walaupun darurat maka tidak boleh untuk berobat dengan sesuatu yang najis. Apalagi dalam kasus tersebut para tamu dari Bani Urainah itu masih bisa beraktivitas, belum kondisi yang sangat mengkhawatirkan sehingga disebut kondisi yang emergensi. Yang lain dalam mazhab Syafi'i menyatakan mungkin saja itu sudah dinasakh. Dinasakh itu maksudnya dihapus. Menimbulkan pertanyaan mana yang nasikhnya, yang menghapusnya. Walhasil kalaupun kita lihat pendapat MUI, mereka lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. DSN MUI kalau saya lihat lebih condong pada madhab Syafi'i dalam hal ini. Mereka mengharamkan kotoran hewan termasuk juga kencing onta. Itu tidak direkomendasikan oleh MUI. Adapun yang lain secara umum maka kembali hukum asalnya kata para ulama bahwa hal yang demikian tidaklah najis atas pendapat yang lebih kuat. Yang kedua digunakan sebagai obat. Digunakan sebagai obat, hanya saja perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tata laksananya berkaitan dengan kencing tadi terutama. Kemudian juga tentang pentingnya untuk sterilisasi dan tidak ada zat yang berbahaya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini tentang susu dan kencing onta. Susu dan kencing onta. Kemudian faedah yang selanjutnya, wa ala muqabalatil jani bimithli ma fa'al. Di dalam Islam ada hukuman yang setimpal. Ada hukuman yang setimpal. Karena mereka beberapa orang dari Bani Urainah tadi membunuh penggembala onta zakat, bahkan merampas onta zakat, dan mereka juga telah murtad. Fa inna haula'i qatalu ra'iya wa samalu ainah. Sebab mereka telah membunuh si penggembala, kemudian memotong-motong si penggembala tadi, mutilasi. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah al-jaza'u min jinsil amal. Hukuman setimpal dengan perbuatan, dan tujuan daripada hukuman adalah efek jera. Ketika efek jera tidak tercapai, maka sebetulnya sesuatu tersebut bukanlah hukuman. Jadi misalkan contoh korupsi, seseorang ada hukumannya di Indonesia, katakanlah sekian triliun, misalkan berapa tahun jemaah? 6 tahun misalkan gitu ya. Nah, harus diuji apakah ratusan triliun dengan 6 tahun efek jera tercapai. Ya, kalau tidak tercapai maka itu bukan hukuman namanya. Itu bukan hukuman. Dalam Islam demikian. Wa laqatil jama'ati wa akhdhi atrafihim bil wahid. Dan bahkan Rasulullah SAW tidak memandang dan tidak peduli dari jamaah tadi. Jamaah itu maksudnya sekumpulan orang Bani Urainah yang masuk Islam, kemudian murtad, kemudian merampas onta dan membunuh penggembalanya. Apakah beberapa orang tadi
lahat itu di bawah 5 orang atau di bawah 7 orang, mereka semuanya sama-sama membunuh, ataukah hanya satu atau beberapa orang di antaranya? Rasulullah SAW tidak mempedulikan demikian. Semuanya dihukum mati oleh Rasulullah SAW, sebab telah jelas semuanya bersepakat di atas pembunuhan dan perampasan harta zakat dan pembunuhan terhadap penggembala. Wa ala annahu ijtama'a fi haqqil jani haddun wa qisasun ustufiya ma'an fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a aydiyahum wa arjulahum haddan lillahi ala jirahim wa qatalahum liqatlihim ra'i. Dan pada Bani Urainah tadi, beberapa orang tamu yang datang ke Madinah yang melakukan tindakan kriminal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengetahui bahwa mereka merampas onta zakat, mereka juga membunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpakan hukuman yang sekaligus pada beberapa jenis kriminal tadi. Karena mereka juga telah murtad, karena mereka merampas, karena mereka juga melakukan mutilasi terhadap si penggembala, maka Rasulullah SAW juga melakukan hukuman yang setimpal. Wa ala anna al-muhariba idza akhadha al-mal wa qatala qutiyat yaduhu wa rijluhu fi maqamin wahid wa qutil. Walaupun kemudian para ulama dalam pembahasan bab jinayah mereka membahas bahwa memang hukuman bagi seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi semacam begal, ya, yang biasanya membunuh sekaligus merampas, maka yang demikian memang harus ada efek jerah khusus. Itu hukumannya adalah hukuman mati. Wa ala annal jinayat idza ta'addadat taghalladat uqubatuha, dan satu tindak kriminal jikalau bermacam-macam yang dilakukan maka makin berat hukumannya sebagai akumulasi. Fa inna haula irtaddu wa kafaru ba'da islamihim wa qatalun nafsa wa mathalu bil maqtuli wa akhadul mala wa jaharu bil muharabati. Sebab mereka tadi melakukan berbagai macam tindak kriminal yang membuat Rasulullah SAW sangat murka. Mereka murtad dari Islam, merampas onta, membunuh bahkan memutilasi yang menjaga onta zakat tadi, dan mereka juga membuat kerusakan-kerusakan yang lainnya. Wa ala anna hukma rid'il muharibina hukmu mubashirihim fa innahu minal ma'lum anna kulla wahidin minhum lam yubashirul qatla binafsi. Dan di dalam Islam juga berlaku hukum yang sifatnya secara umum. Maksudnya adalah ketika ada sekumpulan orang membunuh satu orang, maka kisos ditetapkan atas satu atau semuanya. Ditetapkan atas semuanya. Misalkan ada pembunuhan berencana, pelakunya ada 3 orang, yang dibunuh adalah 1 orang. Semua yang terlibat 3 orang tadi hukumannya sama dalam Islam, yaitu dihukum mati. Wa ala anna qatla al-ghilliyati yujibu qatla al-qatli haddan fala yuskithu al-afu. Dan tindak kriminal yang seperti ini tidak ada hubungannya dengan permohonan dan permintaan maaf. Jadi kisos itu adalah jenis hukuman yang tidak ada hubungannya dengan maaf daripada pihak yang dibunuh dalam kasus yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah madhab yang dipilih oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibn Taimiyah. Dan sampai di sini penjelasan daripada beliau Al-Imam Ibn Qayyim tentang kencing dan juga susu onta serta terapi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini jamaah, mungkin ada pertanyaan tentang kencing dan susu onta ini. Ya, mungkin jamaah biasa juga kali ya. Daerah mana itu Pak biasanya? Hudaybiyah ya. Oh, masya Allah. Nah, taib, silahkan, mungkin ada pertanyaan sehubungan dengan susu dan kencing onta kali ya jamaah ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan Pak. Iya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, had dalam bentuk qisas itu memang ketika berhubungan dengan jiwa, yang berhak memberikan maaf adalah keluarga daripada si korban yang disebut dengan terutama asabah. Kalau mereka memaafkan, maka hukuman diganti dengan hukuman denda kalau jenis pembunuhannya adalah amdan, sengaja. Pembunuhan itu kan ada 3 kategorinya dalam Islam. Ada pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan setengah sengaja, ada pembunuhan sengaja. Seperti itu. Dan hukumannya baik itu qisas atau adalah had atau kafarat, maksudnya atau kafarat dalam bentuk denda. Kalau satu organ sekian, kalau nyawa sekian, ya 100 ekor onta atau 1000 kambing tinggal dirupiahkan. Nah, bahkan sang raja kalau kasus di Saudi itu tidak bisa membatalkan. Contoh misalkan ada seseorang membunuh orang lain, entah itu warga negara Saudi, entah itu non Saudi, tidak bisa bagi raja untuk membatalkan. Kecuali satu-satunya yang bisa membatalkan adalah ahli waris dari kalangan si asabah yang terbunuh. Kalau mereka memaafkan, maka pembunuhan sengaja itu menjadi denda. Denda juga dimaafkan, ya Masya Allah, itu keberuntungan. Nah, dan itu beberapa kali terjadi ketika pedang Algojo sudah diangkat mau nebas, ternyata keluarganya teriak, tahan, kami maafkan, gak jadi Pak. Masya Allah. Seperti itu. Nah, dan memang ini luar biasa hukum Islam. Jadi kalau kita lihat memang agak sulit, banyak yang menolak hukum Islam, tapi pada satu sisi juga mencela hukum KUHP atau yang ada, begitu ya. Dan ini juga menjadi sebetulnya perdebatan di akademis di ranah hukum. Kenapa yang bisa diterapkan hukum Islam itu hanya haji, wakaf, zakat, apalagi Pak, nikah dan waris. Kalau kita lihat perangkat hukum haji, kemudian apalagi tadi waris, zakat, nikah, talak dan semacamnya, itu kan dasar-dasar teoritisnya kalau kita lihat itu adalah Pancasila, sila yang pertama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau undang-undang UUD itu adalah undang-undang tentang kebebasan untuk melakukan sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan bahwa dalam pembukaan undang-undang itu Indonesia merdeka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang rasional ketika hukum Islam diterapkan, harusnya juga pidana bisa diadopsi dan adaptasi dalam hukum pidana. Harusnya demikian. Baik, ada pertanyaan lain silakan. Tentang kencing onta, saya pribadi belum pernah Pak minum kencing onta. Sebab saya masih ragu ini apakah betul-betul steril dan bagaimana ontanya, kemudian berapa takarannya dan tata laksana yang lainnya. Maka waktu itu ada yang meninggal. Ya mungkin meninggalnya bukan karena minum kencing onta Pak ya. Tapi yang jelas setelah Siti Tur ke peternakan onta, minum kencing onta beliau bapak-bapak itu, dan kencing onta, susu dan kencing onta, pulang ke hotel meninggal. Namanya meninggal kan sebabnya macam-macam Pak ya. Tidak mesti karena sebab habis minum susu dan kencing onta, tapi pas kebetulan begitu Pak. Dan kemungkinan juga efek negatif karena ketidaktahuan mana yang cocok, berapa yang diminum. Kan para ahli merekomendasikan kalaupun diminum yakin tadi sumbernya steril dan juga bisa bermanfaat,
Porsinya juga tadi kalau kita baca beberapa literatur menyebutkan 1 gelas susu, 1 atau 2 sendok kencing onta. Nah, bisa dibayangkan kalau minumnya 1 gelas, bisa jadi nggak pas gitu. Iya, nah, ada pertanyaan lain silakan. Jadi memang ini butuh penelitian lebih lanjut. Apalagi ada rekomendasi supaya kalau terbukti secara ilmiah, baik itu in vitro dan penelitian in vivo, maka harusnya ada standar baku atau prosedur khusus bagaimana cara memanfaatkan kencing onta itu, dan bagaimana jikalau itu masuk ke industri pengobatan seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Baik, ada yang lain mungkin silakan jemaah. Apa tadi Pak? Tolong diulang gimana? Ya, hukum qisas. Apakah ketika hukum qisas diterapkan di dunia dan yang bersangkutan tidak mendapatkan lagi hukuman di akhirat? Sebagian para ulama berpendapat demikian, dan itu merupakan kelebihan hukum yang ada di dalam Islam, baik itu had, qisas maupun diyat atau kafarat, bahwa jikalau pelakunya sudah dihukum maka dia tidak menerima hukuman lagi di akhirat. Sebagaimana kaidah menurut sebagian para ulama, tidak ada 2 hukuman pada 1 kesalahan, dan hukuman had atau qisas itu berasal daripada Allah, maka Allah akan memaafkan seseorang yang telah menerima hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Inilah yang menjadi motivasi. Ada seorang wanita Ghamidiyah di zaman dulu berzina, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni qad zanaitu, aku telah berzina. Rasulullah pura-pura tidak dengar. Disebutkan 2 kali, 3 kali, kata Rasulullah SAW, apakah engkau hamil? Ya. Kalau begitu tunda sampai engkau melahirkan. Datang lagi habis melahirkan, ya Rasulullah, aku ingin dihukum qisas. Kata Rasulullah SAW, susui dulu sampai bisa disapi, nyusui lagi sampai bisa disapi, sampai disebutkan dalam hadis datang pada Rasulullah SAW dengan membawa 1 makanan, si bayi tadi di tangannya memegang 1 makanan. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, qisas, lakukan namanya rajam, maksudnya dirajamlah wanita tersebut. Demikian juga seorang wanita laki-laki yang lain, ada 2 atau 3 kasus sahabat yang ada kasus berzina itu datang kepada Rasul minta disucikan. Dalam hadis tersebut konteksnya adalah mereka meyakini kalau hukuman sesuai dengan syariat Allah diterapkan di dunia, otomatis hukuman api neraka tidak akan ditimpakan kembali. Seperti itu. Maka itu jugalah kenapa Rasulullah SAW ketika Khalid bin Walid semangat melempar untuk merajam seseorang yang berzina, kemudian terpercik darahnya, merasa jijik, dan itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Wahai Khalid bin Walid, apakah engkau tidak mengetahui bahwa seandainya taubatnya orang berzina ini dibagikan ke 70 orang penduduk Mekah, Madinah, itu akan cukup. Bahkan kalau itu untuk buat pemungut pajak, itu akan cukup. Untuk pemungut pajak itu juga akan cukup. Kalau begitu pemungut pajak juga ada pembahasan khusus jemaah ya, sampai disebutkan kalau tobatnya untuk pemungut pajak juga akan cukup. Taib, ada yang lain silakan. Iya, ini memang sempat heboh dan kadang-kadang menjadi
kalimat-kalimat yang nadanya tidak sopan dari sebagian penganut agama yang lain, misalkan ketika mengetahui dalam Islam minum kencing onta. Padahal ini memang terapi yang memang sudah umum dilakukan di Arab sana, bahkan sebelum datangnya Islam, yaitu meminum kencing onta. Ya. Kalau kita lihat pembahasannya itu efektif terutama untuk memperlambat kanker, misalkan dalam jurnal ilmiah tersebut, kemudian penyakit yang berhubungan dengan kulit, kemudian penyakit liver, penyakit pencernaan, dan beberapa jenis penyakit yang lain tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan, ada lagi jemaah, mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau onta yang di Hudaybiyah itu kalau kita lihat onta jantan ke betina, Pak? Yang diminum oleh jamaah itu? Nggak tahu, Pak ya? Pokoknya nggak tahu, Ustaz. Pokoknya onta. Minum langsung. Onta yang sudah kawin atau belum? Wah, nggak tahu juga, Ustaz. Dosisnya berapa? Ya pokoknya minum, Ustaz, dikasih 1 gelas. Minum 1 gelas. Seperti itu. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Nanti selanjutnya kita lanjutkan, dan ini alhamdulillah kita sudah berada pada momentum yang sangat luar biasa dari puncak keutamaan dalam Islam. Kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Tanggal berapa, Pak? 26 ya, kurang lebih berarti 33 hari atau 1 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan doa yang diucapkan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Para ulama menyebutkan itu adalah hadis yang sangat lemah. Jadi kalau doa ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Tapi kalau seseorang mengucapkan doa ini, maka juga tidak salah sebagai doa yang dipanjatkan. Tidak ada yang salah dan maknanya bagus. Tapi kalau dikatakan doa ini berasal daripada Rasulullah, teksnya, narasinya, itu adalah satu hal yang salah, sebab sangat lemah. Dan diriwayatkan sebagian sahabat dan tabi'in mengucapkan doa yang lain, tetapi derajatnya mauquf, hanya sampai pada para sahabat atau tabi'in. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim ilaina Ramadan waj'alhu mutasallama, jadikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau itu derajatnya sahih, hanya sebagian sahabat dan tabi'in yang melakukannya, tidak sampai doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan memang salah satu adabnya adalah memperbanyak taubat sebelum masuknya bulan Ramadan. Demikian juga merasa senang, sebagaimana Yunus ayat 58, itu adalah merupakan rahmat dan keutamaan daripada Allah. Hendaklah kita merasa senang. Seorang muslim wajib merasa senang dengan masuknya bulan Ramadan. Tidak boleh ada sempit dalam dadanya atau merasa tidak senang dengan alasan apapun. Baru kemudian ibra'ul dhimmah, melihat kewajiban-kewajiban Ramadan yang tersisa tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah persiapan dan peningkatan ibadah. Mungkin ini sebagai pengingat bahwa Ramadan juga sebentar lagi akan masuk, kurang lebih sebulan lagi. Semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam masih usia panjang, sebab sebagaimana disebutkan oleh para ulama, laukila lil mauta tamannau, seandainya dikatakan kepada orang yang telah wafat bercita-citalah, maka mereka akan la tamannayanna al hayata fi Ramadan walau yauman. Permintaan orang yang meninggal itu adalah supaya dibangkitkan dan bisa menemukan Ramadan walaupun hanya 1
1 hari saja. Semoga saja kita sampai dan dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.